Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang evaluasi kinerja sistem penunjang keputusan pada penjadwalan operasional kereta api di PT Kereta Api Indonesia, biasa disingkat dengan Persero. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama M. Nabil Ihsan, yang kedua Ahmad Syahid, yang ketiga ada Fairuz Zuhdi, ketiga atau keempat ada Aden, dan kelima itu saya, Muhammad Makbul N. Pertama-tama akan dibahas daftar isinya terlebih dahulu, yaitu pengenalan SPK dalam organisasi, metode evaluasi kinerja SPK, hasil evaluasi dan temuan utama, lalu kesimpulan dan rekomendasi. Baik, kepada teman saya, dipersilakan. Baiklah, eh, pengenalan SPK dalam organisasi. Pada saat ini kami ingin menjelaskan bagaimana PT Kereta Api Indonesia atau KAI memanfaatkan sistem penunjang keputusan atau SPK dalam operasional hariannya. Sebagai perusahaan transportasi nasional, KAI mengelola rute perjalanan kereta setiap harinya, baik kereta penumpang maupun barang. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, KAI menggunakan SPK dalam beberapa aspek penting, seperti penjadwalan perjalanan, pengaturan jalur, pemeliharaan armada, dan pengelolaan rute saat terjadi gangguan. Sistem ini membantu menyusun jadwal berdasarkan data kapasitas lintasan, jumlah kereta, ketersediaan petugas, dan permintaan penumpang. SPK juga memungkinkan petugas mengatur perjalanan untuk dengan cepat membuat keputusan saat terjadi keterlambatan, misalnya dengan mengatur ulang urutan keberangkatan atau memindahkan jalur tertentu. Dengan SPK, proses pengambilan keputusan tidak lagi hanya berdasarkan intuisi, tapi menggunakan data real time yang dianalisis otomatis, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan akurat. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya metode evaluasi kinerja SPK. Di slide ini saya akan menjelaskan bagaimana kami mengevaluasi kinerja SPK yang mereka gunakan. Jadi kami menggunakan metode evaluasi gabungan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi kuantitatif, mereka mengukur beberapa indikator kinerja seperti kecepatan waktu, keberangkatan dan kedatangan kereta, kemudian jumlah gangguan jadwal yang berhasil dihindari, kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyusun ulang jadwal saat terjadi kendala. Nah, sedangkan dari sisi kualitatif, kami mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna sistem, seperti manajer teknis dan petugas lapangan. Kemudian mereka diminta untuk menilai sejauh mana sistem membantu mereka bekerja. Apakah tampilannya mudah digunakan dan bagaimana kepercayaan mereka terhadap rekomendasi sistem. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, kami mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, tidak hanya dari data teknis, tapi juga dari pengalaman langsung dari pengguna sistem. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk hasil evaluasi dan temuan utama, yang pertama itu hasil evaluasi selama 1 tahun terakhir menunjukkan diantaranya ada kelebihan di mana SPK terbukti meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan kereta hingga 12% dibanding dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu, sistem juga membantu mengurangi konflik penjadwalan, terutama di jalur sibuk seperti Jakarta-Bandung. Namun, ada pun beberapa kelemahan yang ditemukan. Yang pertama, antar muka pengguna belum cukup intuitif, terutama untuk petugas baru, sehingga mereka butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Dan yang kedua itu, sistem belum sepenuhnya terintegrasi dengan data eksternal, seperti cuaca atau laporan kerusakan mendadak. Padahal ini penting untuk keputusan yang lebih responsif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SPK sudah memberikan dampak positif, masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Saya serahkan ke teman saya. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh Nabil Ihsan untuk kesimpulan dan rekomendasinya.
Baik, mengenai tentang kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan yakni SPK yang digunakan oleh PT KAI dalam pengaturan jadwal dan operasional kereta terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu. Dan adapun rekomendasi perlu pengembangan antarmuka yang lebih ramah pengguna, serta yang kedua adalah sistem perlu diintegrasikan dengan sumber data eksternal seperti BMKG atau sensor kerusakan. Dan berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka manfaat utama dari sistem ini adalah membantu mencegah kehabisan atau kelebihan stok dan juga menghemat biaya penyimpanan serta meningkatkan kepuasan pelanggan karena ketersediaan barang yang lebih terjaga. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk manajer. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, itulah saja presentasi kami hari ini atau pada saat ini. SPK di sekolah ibarat kalkulator di ujian matematika, membantu tapi tetap butuh otak buat berpikir. Terima kasih, kami kelompok 3 pamit undur diri.